Selamat malam Pak Supian. Ya, Oke, selamat malam Pak Supian. malam. Oke. Assalamualaikum. Ya, Apa namanya? Bapaknya sudah baca-baca belum Pak materi yang di-share di grup itu? sudah sebagian. Oke, siap. Berarti kita tinggal review-review sedikit aja ya Pak untuk malam ini. Ya, boleh. Sendirian ya saya. Gimana Pak? Sendiri aja ya, temennya nggak ada. Sendiri aja yang malam ini Pak. Oke. Baik-baik. Nah, untuk APL 1 dan APL 2 sudah diisi ya Pak ya? Sudah ya Bu ya, tadi sudah terima ya. Oh iya bener, aku lupa. Oke. Kalau boleh tahu Pak, posisinya lagi standby atau lagi di site ya? Lagi di site Bu. Site-nya di mana Pak? Kalau boleh tahu. Batu Hijau. Oke. Oke, mungkin kita bisa masuk nih Pak untuk pengawas operasional sendiri. Untuk skema pengawas operasional pertama atau POP merupakan, aku share screen-nya. Nih, untuk POP atau pengawas operasional pertama ada 8 Pak unit kompetensi yang harus dikuasain oleh seorang pengawas operasional pertama bidang pertambangan. Ya. Nah, untuk pengawas operasional sendiri ada 3 tingkatan atau 3 tingkatan lah dibilang. Yang pertama itu pengawas operasional pertama, pengawas operasional media, dan pengawas operasional utama. Oke. Dan untuk pengawas operasional pertama yang sendiri untuk kriteria seorang tenaga kerja bidang tambang yang bisa mengikuti, kalau misalkan dia minimal pendidikan SMA, harus mempunyai pengalaman bekerja di tambang minimal 8 tahun atau 10 tahun begitu. Kalau misalkan pendidikannya itu D3, nah minimal 2 tahun bekerja di tambang. Dan kalau misalkan pendidikannya S1, minimal 1 tahun atau bahkan bisa 6 bulan. Kalau yang posisinya sedang bekerja di site dan ada surat rekomendasi dari perusahaan. Begitu. Dan untuk mengambil yang namanya skema pengawas operasional media, minimal 1 tahun telah menjadi pengawas operasional pertama. Nah, atau kalau misalkan pun memang di perusahaan itu urgent untuk membutuhkan yang namanya pengawas operasional media, bisa 6 bulan setelah dia diberikan tanggung jawab atau diberikan
kewenangan lah menjadi pengawas operasional pertama 6 bulan, tetapi harus ada surat kuasa dari KTT gitu. Dan begitu pula kalau misalkan seorang pengawas operasional media ingin mengambil pengawas operasional utama, minimal 1 tahun telah menjadi pengawas operasional media. Begitu. Oke. Untuk di skema pengawas operasional pertama ada 8 unit kompetensi. Ada 8 knowledge, skill, dan juga attitude yang harus dipenuhi. Nah, untuk unit kompetensi pertama itu melaksanakan peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan. Nah, kalau Bapak udah baca tuh materinya. Udah baca belum, Pak? Pak Supian? Pak Supian monitor? Untuk peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketiga ada PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengawasan K3 di bidang pertambangan. Yang keempat, Permen ESDM nomor 26 di tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Dan yang terakhir ada Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman teknik pertambangan yang baik. Nah, untuk unit kompetensi ataupun standar kompetensi kerja nasional untuk pengawas operasional ini sendiri tercantum di Kepmen ESDM 1827. Oke, Pak Supian monitor, Pak Supian. Pak Supian monitor. Ya, monitor Bu, signalnya ada. Oke. Ini saya tetap berjalan aja ya Pak. Nanti kalau misalkan memang ada gangguan sinyal, nanti rekodnya saya kirim ke Bapak gitu ya. Siap. Oke. Nah, untuk yang unit kompetensi pertama tadi pelaksanaan peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan. Nah, ada yang Undang-Undang 170 itu tentang keselamatan kerja. Yang kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 nih tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketiga ada PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengawasan K3 di bidang pertambangan. Nah, yang keempat ada Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Dan yang terakhir itu ada Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 tentang pedoman teknik pertambangan yang baik. Nah, untuk unit kompetensi dan juga standar kompetensi kerja nasional terkait pengawas operasional ini tercantum atau terkandung di ESDM 1827 tahun 2018. Sudah pernah buka-buka belum Pak untuk Kepmen 1827 ini? Ya, sudah baca-baca tapi nggak hafal gitu. Oke, siap. Berarti yang pasti pernah dibaca nih ya. Istilahnya kasarnya sudah tahu isinya apa gitu ya Pak? Ya, sudah. Oke. Kita masuk nih ke unit kompetensi kedua. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini lebih kayak ke tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional pertama. Ya. Untuk itu sudah tahu belum, Pak? Tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional pertama. Pastikan
Ada 4 tuh Pak, ada 4. Ada 4 tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional pertama. Tadi saya sudah baca. Oke. Saya juga sudah dengar videonya hampir selesai, tinggal satu video yang saya belum dengar. Tinggal satu video. Ya, tentang lingkungan. Terus gimana Pak? Yang pertama itu bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan dan kesehatan semua pekerja yang menjadi bawahannya atau yang ditugaskan kepadanya. Oke. Yang kedua, bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua tenaga kerja yang menjadi bawahannya. Bedanya dengan yang pertama adalah kalau yang pertama itu dia langsung bertanggung jawab kepada KTT terhadap bawahan langsung. Nah, sedangkan yang kedua tadi bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan yang ditugaskan kepadanya itu dalam artian bisa saja bukan hanya bawahannya langsung, tapi setiap orang yang ditugaskan kepadanya di saat itu. Misalkan nih ada visitor atau orang lain yang bukan pekerja tambang, nah diberikan tugas kepada Bapak nih, gitu. Jadi yang bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraannya itu adalah Bapak sebagai pengawas. Begitu. Yang ketiga, melakukan pengujian, pemeriksaan, dan inspeksi di tempat kerja. Dan yang keempat, membuat laporan dan menandatangani laporan terkait pengujian, pemeriksaan, dan inspeksi yang telah dilakukan. Untuk tugas dan tanggung jawab ini sendiri sudah ada tuh Pak, tercantum di Permen ESDM nomor 1827 tahun 2018. Jadi pengawas operasional bertanggung jawab kepada KTT, melaksanakan inspeksi, pengujian, ya ada 4 tuh Pak, ada 4 tugas dan tanggung jawab. Membuat laporan. Gimana Pak? Terakhir yang membuat laporan. Iya, membuat laporan dan menandatangani laporan terkait pengujian, pemeriksaan, dan inspeksi yang telah dilakukan. Oke. Nah, tadi kan salah satu tugas dari pengawas operasional pertama adalah bertanggung jawab nih atas keselamatan pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Kira-kira apa sih hal atau apa sih yang harus dilakukan oleh si pengawas operasional ini untuk menjamin yang namanya keselamatan dari pekerja tambang yang menjadi bawahannya? Kira-kira gimana Pak? Memastikan setiap pekerja dalam keadaan sehat, kemudian APD tersedia dengan lengkap sesuai dengan pekerjaan, dan kemudian dapat alat kerja yang sesuai dengan, dan Oke, mungkin bisa saya bantu sedikit Pak. Untuk pengimplementasiannya bisa dengan melakukan yang namanya pembinaan K3. Pembinaan K3 yang dimasukkan di sini yang pertama mungkin bisa dengan memberikan yang namanya penyuluhan K3, melakukan safety talk, melakukan safety training, melakukan inspeksi sebelum bekerja, atau kalau misalkan sering dibilang daily inspeksi gitu, daily inspeksi, melakukan safety meeting, melakukan safety audit, melakukan pemantauan lingkungan kondisi kerja, pemantauan lingkungan kondisi kerja dengan pembuatan JSA, begitu, penyediaan APD, melakukan program K3 tahunan, begitu. Kira-kira begitulah cara pengimplementasiannya, gitu Pak. Kalau menjelaskannya itu kan anunya itu Bu,
mesti hafal kalau itu kan ya. Tapi implementasinya itu pagi awal disiapkan meeting safety talk, kemudian isi form checklist. Kalau di tempat saya isi checklist patik untuk memastikan tadi dalam keadaan bugar. Kemudian setelah meeting tadi ya absensi bugaran tadi, kemudian kita antar ke unit, dia memastikan setiap orang bawahan saya ini membuat restart check atau P2H. Oke, P2H. Saya tanda tangani, ya, saya tanda tangani dan memastikan dia melakukan SOP. Pada apabila pekerjaan yang saya berikan itu ada risiko bahaya, kita briefing untuk pembuatan JSA. Dan kita analisa bahayanya dan kemudian kita pastikan juga ketersediaan APD sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Itu mencakup gitu. Oke, siap. Jadi istilahnya Pak yang tadi saya sebutkan itu ya beberapa cara gitu kan, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja yang menjadi bawahan seorang pengawas operasional. Nah, untuk istilahnya di lapangan, nah itu kan Bapak nih selaku pekerja yang memang sudah berpengalaman, yang pasti lebih paham dong ya dalam artian apa-apa saja sih kegiatan atau aktivitas yang dilakukan terkait keselamatan bekerja di pertambangan, kayak gitu. Ya, siap. Oke, kita lanjut ke unit kompetensi ketiga, yaitu melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Nah, ini lebih kalau misalkan di harian, biasanya kan tadi kayak Bapak bilang ada safety talk ya Pak, harian ya? Harian. Safety talk harian, biasanya itu sebatas Bapak dengan anggota bawahannya, gitu kan? Nah, ada juga yang namanya kayak safety committee meeting. Nah, dari beberapa divisi, ada satu hari, mungkin setiap minggu atau setiap bulan, dilakukan yang namanya safety committee meeting dari beberapa divisi yang dikumpulkan menjadi satu untuk membicarakan tentang K3 mungkin, atau mungkin mengenai anggaran terkait K3, gitu. Betul. Kalau di tempat kerja Bapak, Pak, mengenai pertemuan keselamatan pertambangan gimana? Saya kan statusnya foreman, Bu. Mungkin pengawas yang tapi saya tahu pertemuan yang diadakan meeting itu membahas tentang topik yang lagi hangat. Seperti contoh lingkungan kami kerja itu ada lereng, karena dikelilingi dengan lereng. Penting hari ini topiknya musim hujan. Jadi topik minggu ini dibahas tentang bagaimana pekerja ini terlindung dari kejatuhan batu. Jadi nanti akan dibahas tentang itu, bagaimana cara menanganinya, penanganan bahaya tadi, dan bagaimana mengatasi bahaya tadi, mengendalikan bahaya tadi. Oke, baik, tadi ada Bapak menyinggung sedikit tentang bahaya. Kira-kira Pak, Bapak bisa jelaskan nggak Pak, berikan nih argumen atau pendapatnya terkait apa sih sebenarnya itu yang dimaksud dengan bahaya? Bahaya itu satu kejadian yang menyebabkan kerugian fisik ataupun material. Oke, bisa disebutkan contohnya Pak? Contohnya bahaya itu, atau mungkin satu kegiatan yang sering Bapak lakukan aktivitas sehari-hari. Nah, bahayanya itu apa gitu? Contohnya pekerjaan anak buah saya, supaya ingin menggrading bawa alat berat grader. Oke. Mengoperasikan grader gitu ya Pak?
Ya, tersedia. Dia kan melakukan pekerjaan itu kadang berlawanan arah dari aktivitas kendaraan yang berlalu lalang. Tidak selalu dia searah dengan jalan. Maka ada bahaya di situ. Bagaimana mengendalikan bahaya tadi atau tidak? Itu baru bersifat bahaya, tapi belum risikonya nanti dia bisa tenggolan karena perlawanan arah atau tertabrak. Untuk mengendalikannya, dia caranya melapor kepada di radio komunikasi untuk bagaimana agar pengendara yang lain tahu bahwa dia berada di posisi yang berlawanan. Berarti itu pentingnya komunikasi gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Lanjut ke unit kompetensi keempat itu melaksanakan investigasi kecelakaan. Kalau boleh saya nanya ini Pak, di tempat kerja Bapak atau Bapak sendiri nih, pernah nggak mengalami yang namanya kecelakaan di tambang? Oh iya, baru-baru. Baru-baru ini? Gimana tuh Pak kecelakaannya? Tertimpa material longsor dan menyebabkan meninggal. Oke. Itu kecelakaan tambang atau kecelakaan kerja Pak? Kecelakaan tambang. Oke. Kecelakaan tambang itu terjadi di tempat di tambang dan di waktu jam kerja. Ada berapa kriteria tuh Pak untuk suatu kecelakaan bisa dikatakan kecelakaan tambang? Ada 3 atau 4. Ada 5 kriteria Pak. Ada 5 ya Bu? Iya, ada 5 kriteria. Pertama terjadi di tempat kerja. Yang pertama benar-benar terjadi. Benar terjadi. Kemudian terjadi di jam kerja. Di jam kerja. Kemudian dia orang yang ditugaskan orang yang mendapat izin oleh KTT. Terjadi pada wilayah pertambangan atau PKP 2B. Ya, terjadi. Oke, dan yang terakhir? Akibat kegiatan usaha pertambangan. Akibat kegiatan usaha pertambangan. Ada 5 ya Pak berarti. Benar-benar terjadi pada jam kerja, terus cedera pada orang yang diberikan izin oleh KTT, di wilayah KP ataupun PKP 2B, dan akibat kegiatan usaha pertambangan itu sendiri. Jadi, kalau misalkan ada salah satu saja kriteria yang tidak terpenuhi, itu tetap disebut dengan kecelakaan kerja biasa, bukan kecelakaan tambang. Kalau ada satu kriteria yang tidak termasuk dari 5 tadi, bukan kecelakaan tambang. Iya, salah satu saja tidak terpenuhi, itu bukan kecelakaan tambang. Baik. Oke, contoh nih misalkan Pak. Jadi ada seorang pekerja, sebut saja dia operator alat berat, gitu kan. Nah, jadi dapat penugasan nih dari KTT, mengikuti yang namanya training di training center di perusahaan itu. Ada tuh di dalam wilayah pertambangan di training centernya gitu. Dia ikut training di sana, tetapi ketika dalam perjalanan nih dia dari departemen dia, dari divisinya menuju ke training center itu terjadi kecelakaan, begitu. Di jam kerja, kira-kira itu disebut kecelakaan kerja kah atau kecelakaan tambang, Pak? Kalau dia sudah masuk di wilayah tambang, itu kecelakaan tambang. Karena tadi yang kriteria yang lain sudah memenuhi syarat kalau dia kecelakaan tambang. Kalau dia belum masuk ke dalam wilayah tambang, belum termasuk orang yang kecelakaan tambang. Dan syaratnya juga kurang satu tadi. Dalam perjalanan tadi,
apabila Jadi dia dia ini masuk operator nih Pak, operator alat berat. Dikasih tugas, diberikan tugas nih, penugasan oleh KTT. Ikut training di training center. Selama 4 hari lah gitu, 4 hari ikut training di training center. Nah, di dalam jangka waktu 4 hari itu, di jam kerja nih, jam kerja, kecelakaan lah si tenaga kerja ini. ya. Fatality gitu. Kira-kira itu masuk kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang? Kecelakaan tambang ini. Kenapa Pak? Karena melalui 5 kriteria tadi itu. Yakin Pak, 5-5-nya terpenuhi di situ? Yang pertama dia pertama. Ini benar-benar terjadi. Ya, Iya, benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi memang. Di jam kerja, di jam kerja. di jam kerja. Kedua dia Terus ditugaskan. ditugaskan oleh KTT, iya ditugaskan. Yang keempat, Ya. berada pada wilayah KP atau PKP 2B, benar. Tapi yang kelima, nah yang kelima itu kan Pak disebutkan terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan. Nah, di sini training termasuk Apa kegiatan tadi? usaha pertambangan nggak? Kalau itu kan keperluan tambang juga itu, Bu. Termasuk ya? Gini, menurut Bapak tuh, kira-kira di semua Yang pertambangan ada nggak training center? tempat saya ada, Bu. Di tempat Bapak, berarti Ada. yang perusahaannya besar gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak di tempat-tempat lain, kan belum tentu tuh ada yang namanya training center. Dan training itu hanya Ya. kegiatan penunjang, bukan Ya, kegiatan betul. pertambangan. Bukan, ya. Jadi Tapi, si kriteria kelima tadi kan tidak terpenuhi. oh ya, kita miskomunikasi. Tapi salah satu syarat kami bekerja di sini ya harus melewati training itu. Kita bisa Iya, bekerja. ya benar. Itu kan istilahnya Pak kayak kualifikasi gitu kan, harus sudah sertifikasi, harus sudah ini, harus sudah dapat apa namanya, harus ada lisensi gitu. Cuman kan itu bukan kegiatan usaha pertambangan. Oh, ya ini masuk ya penggalian tadi, pengangkatan material. Iya Itu benar. maksud apabila di luar daripada itu bukan termasuk kecelakaan tambang ya. Kalau misalkan nih dia tidak termasuk usaha pertambangan, kayak training tadi gitu, itu tetap namanya kecelakaan kerja. Biarpun ditambang, biarpun terjadi di ketika apa namanya di dalam PKP 2B. Paham saya sudah, Bu. Jadi tetap disebut namanya kecelakaan kerja, bukan kecelakaan tambang. Baik. Oke. Terus tadi yang Bapak bilang apa namanya kecelakaan di tempat kerja itu gimana Pak? Sudah diinvestigasi belum? Sudah. Oke. Tapi saya nah, selama ini investigasi itu dilakukan pengawas yang bersangkutan dan Iya. Investigasi itu dilakukan oleh pengawas gitu kan Pak, tapi bukan dalam artian pengawas misal nih anggota Bapak yang memang ditugaskan langsung ke Bapak yang terjadi kecelakaan nih. Bukan Bapak yang jadi investigatornya. Bukan. Pengawas lain. Karena Bapak di situ posisinya bahkan malah jadi saksi sebenarnya, saksi tidak langsung ataupun mungkin saksi langsung. Ya. Tapi di perusahaan-perusahaan selama ini tempat saya kerja, safety yang menangani investigasi. Nah, itu dia sering jadi yang sebenarnya melakukan investigasi itu pengawas. Ya, safety juga tetap ikut, tapi yang bertanggung jawab untuk itu si pengawas. Ya, kalau saya dengar penjelasan Pak Mario tadi begitu, harusnya pengawas. Bukan kerjaan safety. Safety memang itu aja. Karena safety kan hanya melihat gimana Pak? Yang terjadi selama ini safety. Yang dihubungi pertama kali safety. Nah, misalkan nih terjadi kecelakaan. Biasanya dilakukan pertama kali itu apa Pak? Ya, memastikan tempat area kerja tidak menghubungi dulu
pihak Pertama yang itu harus terkait. melaporkan dulu. Saya sebagai saksi melihat terjadi kecelakaan, melaporkan langsung kepada emergency bahwa terjadi kecelakaan, menyebut nama saya, kemudian lokasinya di mana, dan apa yang dibutuhkan. Benar. Jadi seorang pengawas nih, misalkan Bapak nih, anggota kecelakaan, Bapak juga harus bisa nih menilai kondisi keadaan gitu. Kalau misalkan memang si Ya, ya. apa namanya tenaga kerja ini mungkin butuh namanya pertolongan lebih ini, berarti harus cepat-cepat nih dilapor. Kalau misalkan memang keadaannya cuma pingsan, ya apa ya dibilang, ya pokoknya pintar-pintar melihat keadaan gitu. Sebenarnya untuk kecelakaan. Kita kan ada standar SOP-nya sendiri, tentang SOP. pelaporan. Gimana Pak SOP-nya? Ya, maksudnya apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja, apabila saya melihat, maka saya melaporkan nama saya, kemudian lokasi saya. Nah, biasanya Dia emergency. Saya, tiga kali misalkan ya. Supian Ahmad di lokasi X Ya, menemukan ya, atau mendapati ada kecelakaan. ya, Mungkin kalau biasa kan di apa namanya di baju kerja ada namanya tuh, sebut saja X. ya, Kondisi ya, terkini, X. tangan terjepit, gitu. Semualah secara detail. Ya, secara detail dan Hmm, tentunya menyebutkan apa yang dibutuhkan. Kalau seandainya kebakaran, saya Oke, pemadam. Kalau oke. itu medis, ya. Orang P3K gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Dan saya tidak memutuskan hubungan itu sampai tim medis datang. Sampai bantuan datang gitu benar. Dan jangan pernah mengalihkan perhatian dari si korban. Kalau Ya, misalkan betul. jangan pernah mengalihkan perhatian dari korban. Itu mungkin hampir sama di tiap perusahaan SOP standar Benar. laporan. Oke, melakukan investigasi kecelakaan. Yang kelima itu melaksanakan Investigasi. identifikasi bahaya dan pengendalian risiko BPR. Untuk melaksanakan identifikasi bahaya sampai pengendalian risiko yang paling simpel itu JSA sih ya Pak ya. Membuat JSA karena JSA itu sendiri yang bertanggung jawab nih membuat itu adalah pengawas. Tapi kembali lagi tuh ke perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang memang pembuatan JSA itu oleh si pengawas sendiri. Tetapi ketika diskusi bisa dengan apa namanya dengan tenaga kerja terkait atau departemen terkait gitu. Ada juga perusahaan yang untuk membuat JSA ini memang langsung konsultasi langsung untuk membuat. Jadi di situ ada pengawas, ada tenaga kerjanya, ada departemen HSE atau departemen lain terkait gitu. Kalau di tempat Bapak gimana Pak? Di tempat saya itu, Bu, betul tadi bilang Pak Mario menjelaskannya, sebaiknya seperti yang dibilang tadi, terlibat langsung dengan bawahannya, pekerja yang mengerjakan pekerjaan tadi, yang berisiko bahaya tadi, dan disosialisasikan dan disampaikan bahayanya dan apa langkah untuk pengendalian. Tapi kalau di tempat saya dan di perusahaan sebelumnya dan sampai sekarang di tempat yang sekarang, nggak seperti itu, Bu. Mungkin Pak Mario tadi nggak setuju dengan yang dilakukan perusahaan yang ada sekarang. Dan itu dilakukan perusahaan yang sekarang. Katanya begini, itu seperti pekerjaan penggalian. Saya kan sering melakukan penggalian di jalan atau karena saya foreman maintenance road ya. Nah, di jalan ini kan biasanya ada crossing kabel ya. Maka itu butuh jasa. Nah, jasanya itu sudah ada di file, itu tinggal di print dan maksudnya nggak disosialisasikan lagi, nggak dibuat dari nol, tapi sudah ada yang sudah biasa dilakukan, tinggal di print. Nanti kekurangannya nanti kita sosialisasikan yang ada. Apabila ada kekurangan kita tambah dengan tulisan manual. Itu langkah-langkahnya. Padahal seharusnya Pak kalau misalkan nih itu kan JSA itu kan apa namanya tergantung kondisi lingkungan pekerjaan. Nah tidak bisa disamain tuh kalau misalkan JSA nih, biarpun sama-sama penggalian, tapi untuk kondisi lapangannya itu berbeda, JSA-nya harusnya berbeda.
Nah, perbedaannya nanti itu kan Bu ada penambahan aja, penambahan perbedaan. Itu kan sudah ada yang di atas, seperti penggalian kan hampir sama semua penggalian. Apabila ada kabel, maka kita butuh orang elektrik atau yang berhubungan dengan kabel itu untuk isolasi. Nah itu kan biasanya hampir mirip-mirip aja Bu. Nah, kalau nanti apabila ada tambahan atau maka kita tambah di kolom yang masih kosong atau menambah kondisi yang tidak sama tadi. Seharusnya tidak seperti itu, memang kita analisa semua pekerjaan di tempat yang baru, kita buat biasanya dari nol, apa langkah-langkahnya, bahayanya apa, dan harusnya seperti itu kan Bu. Ya, harus seperti itu. Tapi ya itu kembali lagi ada beberapa perusahaan yang punya SOP ataupun yaitu standar mereka sendiri begitu. Ada yang memang sudah ada form tuh untuk kegiatan ini, sudah ada form JSA-nya, jadi tinggal pakai. Ataupun mungkin ketika memang itu ada beberapa tambahan tinggal ditambahin manual gitu. Ada yang memang untuk suatu pekerjaan tertentu dibuat lagi tuh ulang JSA yang baru. Ya. Kalau pekerjaan itu benar-benar baru. Benar. Karena kita kan rutin Bu, seperti penggalian, terus buat pembersihan lereng. Nah, itu kan pembersihan lereng materialnya hampir sama semua kan Bu, pekerjaan itu. Tapi itu kok dan kita harus belajar, itu tidak tiap hari kita kerjakan, dan itu apabila pekerjaan itu kita kerjakan ada plan hari ini, kita buat biasanya. Bagaimana kita sosialisasikan kepada orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Kita butuh isolasi daerah tadi, kita isolasi. Ya, pekerjaannya hampir mirip-mirip aja Bu. Jadi biasanya itu ada penambahan, kondisinya paling berubah sedikit-sedikit lah. Oke, siap. Itu kembali lagi tuh, memang setiap perusahaan ada kebijakan masing-masing gitu kan. Oke, yang keenam, melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan. Nah, nggak bisa dipungkiri nih Pak, kegiatan penambangan itu banyak pengaruhnya ke lingkungan. Gitu ya Pak ya. Jadi bisa nggak Pak Bapak sebutin kira-kira apa aja sih dampak pertambangan itu terhadap lingkungan? Terjadinya pembukaan lahan, terjadinya perubahan bentang alam gitu ya Pak ya? Bentang alam, terus erosi. Oke, erosi atau mungkin sering jadi kayak longsor gitu ya Pak? Ya pastinya seperti itu, semua tambang. Terus terjadinya perubahan kondisi air yang tercemar karena penggalian tadi. Ya benar. Terus yang paling sering itu Pak air asam tambang. Air asam tambang, kualitas udara. Polusi udara, polusi suara juga, gitu. Air bawah tanah yang perubahan fungsi lahan. Oke, perubahan fungsi lahan, hilangnya ekosistem. Perubahan pada aspek sosial budaya ya. Ya itu juga ada. Terus Pak, nah dari beberapa dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan nih, Bapak sebagai pengawas kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengendalikan dampak itu? Kira-kira gimana? Maksudnya secara garis besar atau secara pribadi? Kalau secara garis besar, secara pribadi, secara pengalaman, boleh. Kalau di perusahaan kan sudah ada yang menangani masing-masing. Masa orang enviro gitu ya Pak? Ya, contohnya kalau di tempat saya ada departemen sendiri itu yang menangani air, air di watering namanya. Resesan namanya. Tentang penanaman kembali, terus pengembalian topsoil,
pengambilan topsoil untuk pengembalian ke ekosistem yang baru, pengembalian penanaman baru. Nah kalau untuk saya pribadi sih di tempat perusahaan saya ini seperti contohnya tidak ada penggunaan plastik, atau tempat saya kerja saya bagaimana karyawan saya tidak membuang sampah sembarangan. Apa ya, saya kurang, kalau di lingkungan saya kurang, lebih sering disebut namanya Pak reklamasi. Nah, reklamasi sendiri merupakan pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya, gitu. Atau mungkin sering disebut dengan pasca tambang, kegiatan terencana sistematis untuk mengembalikan kembali lahan akibat pertambangan, gitu. Oke. Nah, untuk si air asam tambang itu Pak udah pernah dengar belum? Air asam tambang. Ya, pernah. Air asam tambang itu ada 3 unsur kan Pak? Mineral sulfit, oksigen, dan air. Biasanya untuk penanganannya itu ada 2 cara tuh, cara kering dan cara basah. Nah, kalau cara kering itu melakukan pemisahan, penimbunan, sampai pelapisan. Nah, kalau misalkan dengan cara basah itu yang buat sedimen pol. Ya, kalau di tempat saya pengapuran itu, Pak. Atau bisa juga dengan menambahkan kapur, gitu. Ya, agar air itu mencapai pH yang standar. Agar air itu mencapai pH yang standar yang dapat diterima oleh lingkungan, kayak gitu. Ya. Oke. Selanjutnya unit kompetensi ke-7 melakukan inspeksi. Tadi inspeksi semua. Inspeksi apa Pak? Ya belum. Belum tuh inspeksi. Inspeksi itu kira-kira apa ya Pak inspeksi? Inspeksi atau apa ya? Bahasa inspeksinya tahu saya. Tapi bahasa Indonesianya apa? Audit. Audit itu beda lagi tuh Pak audit. Audit itu lebih pemeriksaan secara sistem keseluruhan. Oh, ya. Nah, kalau inspeksi itu lebih ke barang gitu, lebih ke ada satu yang spesifik lah gitu. Pengecekan atau pemeriksaan antara apa namanya? Pemeriksaan yang di lapangan terhadap standar yang berlaku atau terhadap suatu standar yang baku kayak gitu. Kalau sih. Contoh di tempat saya, contohnya biar. Gimana Pak? Inspeksi yang saya lakukan. Maksudnya, inspeksi yang saya lakukan terhadap bawahan saya. Contohnya, saya melakukan inspeksi mingguan. Oke. Memastikan bawahan saya ini melakukan standar operasi yang berlaku di perusahaan. Contoh, saya melakukan inspeksi kepada operator eskavator. Nah, saya memastikan dia mengisi checklist, kemudian pre-start check, ya, kemudian dia APD-nya lengkap. Apabila ada temuan, maka saya buat laporan dan untuk perbaikan laporan inspeksi. Nanti ada form inspeksi biasanya ada di kantor, tinggal kita ambil, kita isi. Apabila tidak ada temuan, tetap kita laporkan bahwa seperti itu yang kita lakukan. Oke. Untuk inspeksi itu sendiri ada 2 ya Pak ya, inspeksi terencana dan tidak terencana. Untuk inspeksi terencana itu mungkin memang sudah direncanain tuh
kayak untuk meriksa barang-barang ataupun mungkin peralatan yang ada mesin-mesin di tempat kerja gitu. Juga mungkin inspeksi housekeeping. Biasanya safety yang melakukan itu seperti yang pengecekan kabel ya Bu ya, kabelnya sudah sampai. Kemudian itu biasanya tim safety kalau yang sampai ke ya Bu ya. Gimana Pak? Kalau yang pengecekan standarisasi barang itu biasanya tim safety itu ya. Biasanya tim safety, tapi harus sebenarnya pengawas juga harus ikut. Kalau di tempat, ya saya ikut juga sih, tapi saya nggak pernah ya, barang-barang. Nah, tadi kan kembali lagi Pak ke tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Pertama, melakukan pemeriksaan, pengujian, dan inspeksi. Ya, betul. Sebenarnya yang bertanggung jawab langsung itu pengawas. Dan safety ataupun HSE itu hanya melihat dari sisi K3-nya, keselamatan. Tetapi untuk yang melihat kayak melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, itu pengawas itu sendiri. Oke. Selanjutnya tadi ada inspeksi terencana, ada inspeksi tak terencana. Nah, inspeksi tak terencana ini yang terjadi sambil lalu. Misalnya ketika ada melakukan pengawasan ke lokasi tertentu gitu. Nah, ketika kita lihat ada keadaan yang kritikal, nah langsung bisa dilakukan yang namanya inspeksi. Itu dia inspeksi tidak terencana. Gitu. Oke, yang ke-8, unit kompetensi ke-8, melaksanakan analisis keselamatan pekerjaan. Kira-kira gimana tuh Pak melakukannya, analisis keselamatan pekerjaan? Analisis keselamatan pekerjaan. Ada maksudnya apa ini Bu? Termasuk jasa itu ya Bu? Ya, termasuk JSA tadi. Kira-kira Bapak udah pernah dong ya membuat JSA Pak? Pernah membuat jasa? Masih ingat nggak Pak langkah-langkah pembuatannya? Langkahnya pertama memilih pekerjaan, Oke, benar, memilih pekerjaan. terus menguraikan tahapannya, Oke, terus menguraikan tahapan pekerjaan. mengidentifikasi bahayanya, kemudian mengendalikan. Nah, sekarang sering nggak Pak lihat JSA itu hanya ada 3 kolom. Langkah kerja, bahaya, strip resiko, dan langsung pengendalian. Ya, Ya Pak, seringnya begitu ya. Jadi untuk seringnya kolom begitu ya. bahaya dan risiko itu dijadikan satu. Begitu. Padahal sebenarnya baiknya, benernya gitu kan. Itu harus dipisah tuh. Langkah kerja, terus bahaya, resiko, baru pengendalian. Karena kan seperti yang udah disebutkan tadi tuh sama Bapak di atas dijelaskan, bahaya dan resiko itu sebenarnya berbeda gitu kan. Dua hal yang berbeda. Tetapi memang saling berkesinambungan, saling berpengaruh gitu. Ketika ada bahaya, kalau memang itu potensi bakalan terjadi, terjadilah dia namanya kecelakaan. Resikonya apa untuk terjadi namanya kecelakaan. Begitu Pak. Jadi sebenarnya baiknya dan benernya itu untuk pembuatan JSA ada uraian pekerjaan, itu langkah-langkah kerjanya. Langkah kerja 1, misalkan persiapan alat dan bahan. Jadi bahayanya itu apa dan resikonya itu apa. Gitu. Terus pengendaliannya. Karena kan sejauh ini seringnya
resiko dan bahaya itu malah dijadiin satu kolom gitu ya Pak. Jadi kadang pengawas itu nggak bisa tuh bedain apa yang mana bahaya, yang mana resikonya. Jadi bahaya atau resiko yang kayak sebenarnya bahayanya mungkin bidang kerja yang tidak rata atau mungkin area yang licin. Nah jadinya seringnya ditulisnya Ya, cuman kayak terjatuh, terpleset begitu aja. Jadi kan kita nggak bisa tuh melihat yang mana sih sebenarnya bahaya ketika dia resikonya adalah terpleset atau terjatuh. Bahayanya itu apa sih yang buat bisa terjadi terpleset atau terjatuh? Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan nih nanti satu potensi risiko itu dampaknya ya dia. benar si bahaya itu potensi baik itu kondisi ataupun keadaan lingkungan. Nah, sedangkan dampaknya adalah resikonya. Untuk akibatnya tadi itu yang bisa kerugian baik itu mungkin Berarti bahaya ini baru sebatas kata-kata aja itu ya. kondisi lingkungannya sih Pak bahaya. Misalkan Kan ya gini deh. bahayanya apa namanya gimana? Bahaya, bahaya, bahaya kalau awas bahaya di situ ada Nah, awas bahaya. bebatuan kelapa tuh. Awas bahaya. Awas bahaya. Kan kalau misalkan itu Pak ada anjing. Anjing galak. Bahayanya itu si anjing itu, ya anjing itu yang berbahaya gitu. Apa resikonya? Risikonya Tergigit. digigit. Tergigit, tercakar, mungkin terkena liur gitu. Nah, jadi yang Berarti bahaya itu lebih adalah aktual objeknya risiko itu, itu. Kak, kondisi gitu. Berarti risiko itu lebih aktual daripada bahaya tadi ya. Mm-mm. Ya, resiko Kalau adalah bahaya ketika itu si kan baru bahaya tadi itu tidak dapat terkendalikan. Jadilah dia resiko. Resikonya apa? Terjatuh, terpleset, tertimpa, terlempar. berarti berbeda dong bahaya dengan risiko itu. Beda Pak bahaya dan resiko. Bahaya itu potensi suatu keadaan atau kondisi yang dapat menyebabkan suatu kecelakaan kerja apabila tidak dapat dikendalikan. Nah, sedangkan resiko dampak dari bahaya tadi ketika tidak dapat dikendalikan, jadilah dia resiko. Nah, akibatnya itu dia mungkin cedera ringan, sedang, cedera berat, bahkan mungkin bisa sampai fatality. Berarti kolomnya dipisah di sini langkah-langkah kerja, Langkah kerja, bahaya, bahaya, resiko, kemudian dan pengendalian. penilaian. Ada juga sih yang nambah penilaian. Penilaian itu kalau misalkan Penilaian memang di bawah form JSA atau mungkin IBPR-nya itu dibuatkan matriks. Nah, itu dia masuk dia ke penilaian gitu, Pak. Ada dibuat matriks. pengendalian, pengendalian bahaya. Langkah-langkahnya apa aja kerja tadi, tapi di atas dulu kan kita menulis jenis pekerjaan. Iya, jenis pekerjaan, terus siapa aja tim terkait, apa aja departemen terkait, peralatan apa aja yang digunakan, APD apa aja yang digunakan, Nanti tanggal, kalau pengesahan. namanya terpisah. Nanti ada kertas lagi di belakang, nama dan tanda tangan orang yang sudah mendapat sosialisasi dan Oh, pengajar. berarti mungkin ada sedikit perbedaan kali Pak ya. Tergantung kebijakan lagi perusahaan. Biasanya kan dari dalam lembar JSA itu paling atas tuh JSA. Terus Tadi jenis pekerjaan, jenis pekerjaan X gitu. Terus di bawah ada pengawas atau pengawas, terus tim orang terkait, bertanggung jawab. orang bertanggung jawab. Nah, terus ada nomor revisi keberapa kali itu. Terus ada departemen terkait. Misalkan pengoperasian alat biasanya kan ada operator, Departemen HSE terkait juga biasanya terkait gitu-gitu. Jadi biasanya elektrik itu paling biasanya atas. kalau bilang Gimana Pak? ya betul. Kemudian nanti orang-orang yang terlibat itu di belakang ada form khusus form nama. Oke. Jadi bila sudah selesai disosialisasikan tadi resikonya, bahayanya, langkah-langkah apa yang dibuat, pengendaliannya bagaimana, kemudian sudah paham semua, kemudian mereka menulis nama, ID dan tanda tangan bahwa sudah
itu kayak gitu. Iya Kurang lebih tidak benar. apa-apa ya, basic. Heeh. Tapi Jadi tergantung perusahaan aja sih mungkin Pak. Ada yang buat di atas, ada yang mungkin buat di belakang. Jadi kayak lampiran gitu. ya satu kesatuan sih. Satu Tapi kesatuan di staples sama. ya, ya. Ya seperti itu kayaknya Bu. Kurang lebih sih sama aja. Cuman mungkin kan namanya banyak kan kayak saya banyak orangnya kan. Jadi kan nggak mungkin di atas tuh. Iya benar ya, tergantung itu sih Pak. Kalau misalkan memang orang sedikit, mungkin bisa dengan form 1 lembar tadi di atas Ya. ditulis kecil. Nah, tapi kalau memang mungkin untuk tim terkait atau departemen terkait itu banyak, ya mungkin bisa dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi, dia di belakang gitu. Tetapi Ya. tetap dalam artian satu kesatuan. Biasanya tuh dibuat tuh halaman X dari X. Misalkan kalau misalkan dia ada 3 lembar, berarti halaman 1 dari 3. 2 dari 3, 3 dari 3 gitu. Berarti untuk satu JSI sendiri ada 3 lembar. Dan itu emang satu kesatuan. Kayak gitu. Baik. Kalau JHA Bu, Job, apa sama dengan BSA? Halo? Halo Ibu? Ibu? oke Pak. Ya gimana tadi Pak? JHA, Job Hazard Analysis. Ya. Analisis bahaya pekerjaan. Sama ya? Sebenarnya sih sama aja. Cuman kayaknya lebih apa ya dibilang kalau misalkan kita pengen menilai suatu bahaya resiko terkait suatu pekerjaan sebenarnya lebih enak ngelihat di JSA itu sendiri sih sebenarnya ya tapi kembali lagi ada beberapa perusahaan yang memang butuh tuh sih harus ada JHA gitu jadi ada form sendiri satu untuk itu analisis bahaya pekerjaan gitu tapi sebenarnya kalau misalkan memang lebih lebih enak sih sebenarnya JSA dan lebih umum gitu. Baik Bu, ini tadi apa namanya work permit kita mungkin bahas work permit ya Bu. Masuk ya dalam tema ini ya. Iya, masuk work permit, izin kerja. Nah, untuk izin kerja yang Bapak ketahui ada apa aja tuh Pak jenisnya? Kerja di tempat yang apa kerja tempat ya penggalian, Oke, terus tempat di ruang terbatas, oke, kemudian di air, air, ya, bekerja di dekat air. bekerja dekat Apa air, perlu izin khusus? bekerja di air. Maksudnya gimana tuh Pak, bekerja di air? Itu kan butuh enggak ya Bu ya? Kayaknya Untuk jenis-jenis nggak belum ada sih Pak sepertinya untuk yang bekerja di air. belum ya. Oke, terus Pak? Pekerjaan listrik biasanya. Biasanya untuk work permit itu udah bekerja di ruang apa namanya work permit bekerja di ruang terbatas. Contoh begini ya Bu, kerja di air ya. Mungkin tapi bukan di bidang saya, tapi tetap Mungkin lebih butuh. lebih ke pekerjaan ini kali Pak. Apa namanya? Bekerja dengan cool work, bukan? Bukan. Ada kan kegiatan pekerjaan di air itu banyak. Kayak offshore gitu kah Pak? Tapi mungkin tidak termasuk ya di dalam mengenai. Yang untuk di pertambangan sih bekerja di ruang terbatas, bekerja dengan panas atau hot work, bekerja penggalian Ya, atau pembuatan parit, bekerja di ketinggian, bekerja dengan listrik bertegangan. ya betul. Tapi di tambang batu bara ada di air Bu. Kayaknya. Saya kan di tambang. Itu jadi apa namanya golden rule aturan baku
bekerja di dekat air dan butuh izin khusus. Mungkin itu beda-beda perusahaan mungkin aturannya. Mungkin beda-beda ya. Untuk work permit sendiri kan itu kebijakan perusahaan. Dan Ya, ya. istilahnya work permit ini ada pun jenis-jenisnya, tidak Boleh, semua. tapi boleh aja kan kita tambah itu Bu ya. Gimana Pak? Selama perusahaan itu nah, perusahaan itu boleh aja nambah izin khususnya terserah dia kan. Ya, itu kan izin khusus itu terkait dengan pekerjaan beresiko tinggi yang ada di perusahaan itu gitu Pak. Jadi ada pun banyak jenis untuk work permit, tetapi ketika di tempat kerjanya itu tidak ada, ya itu tidak termasuk. Misalnya kayak Boleh. peledakan. Untuk izin work permit peledakan ada tuh, tapi nggak semua pertambangan ada. Oh iya benar-benar. Nah, begitu sih kira-kira Pak. Ya, ya. Masih ada Bu materinya? Oke, untuk hari ini sih kita kayak refreshment lah Pak terkait 8 unit kompetensi untuk skema pengawas operasional pertama. Besok ada lagi. Besok kira-kira masuk di kelas siang atau malam Pak?